roh manusia setelah kematian. Pada saat kematian terjadi, roh seseorang akan keluar dari tubuhnya, yang kita sebut sebagai orang meninggal. Kemanakah roh itu pergi? Dalam keimanan Kristen, roh akan pergi kemana, tergantung pribadi orang yang meninggal. Yang pertama, jika saat masa kehidupannya, orang tersebut adalah orang beriman, dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Atau yang kedua, selama hidupnya, orang tersebut berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jika selama hidupnya, seseorang beriman, dan hidup dalam kebenaran, dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan, dia akan dituntun oleh malaikat menuju Firdaus, atau juga disebut pangkuan Abraham. Jika selama hidupnya, seseorang tidak berbuat yang benar di hadapan Tuhan, atau mengikuti kemauan dari roh-roh jahat, dan namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maka roh jahat akan membawa orang tersebut ke suatu tempat yang disebut dengan alam maut, atau disebut juga dengan Tartarus, atau disebut juga dengan Sheol. Kedua tempat tersebut merupakan tempat roh beristirahat, dan merupakan penantian sementara, menunggu masa akhir zaman. Pada masa akhir zaman, akan terjadi kebangkitan dari kematian. Baik roh yang berdiam di Firdaus, maupun roh yang berdiam di alam maut, akan menyatu kembali dengan tubuh lamanya, dan tubuh manusia akan diubahkan menjadi tubuh kekal abadi. Ada orang yang masih hidup pada saat kebangkitan itu terjadi. Mereka tidak mengalami kematian dan kebangkitan, tetapi tubuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kekal juga. Selanjutnya, dengan menggunakan tubuh kekal, manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya selama hidup. Sebagian akan mendapat kehidupan sorga yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian neraka yang kekal. Apakah kitab kehidupan itu? Kitab kehidupan adalah kitab di mana Allah mencatat nama-nama setiap orang yang ditentukan untuk masuk surga pada kehidupan setelah kematian. Kitab kehidupan ini juga dikenal sebagai kitab kehidupan anak domba, karena mengandung nama-nama orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Pada waktu seseorang bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang telah dibaptis dan lahir baru, namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Jika pengikut Kristus tersebut keluar sebagai pemenang sampai akhirnya nanti, namanya tidak akan dihapus. Tetapi jika sampai kalah, atau menjadi Kristen yang kalah, atau kehidupannya tidak dalam Kristus lagi, maka namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dari nats tersebut dapat dimengerti bahwa, tentu orang yang dapat melihat kerajaan Allah adalah orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Firdaus. Firdaus adalah tempat jiwa segera sesudah seseorang mati. Hadirat Allah akan selalu hadir di sana. Tidak ada lagi kesusahan seperti di bumi, setiap orang akan mendapat ketenangan dan kedamaian di sana. Pada Wahyu 2 ayat 7, Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Alam maut. Alam maut merupakan tempat jiwa atau roh segera sesudah seseorang meninggal, bagi orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Di sana penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, dan nyala api. Demikianlah kehidupan roh kita setelah kematian di bumi. Kita akan menuju alam penantian dan peristirahatan. Dan akan tiba saatnya tubuh akan dibangkitkan dan kita akan mengenakan tubuh kekal. Kata Yesus,
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share.